Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan dan pertolongannya, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 13 Desember 2020 secara online, dan ibadah kita pada saat ini telah memasuki Hari Raya Advent yang ketiga. Kiranya melalui ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada saat hari ini adalah Pendeta Pelayanan, Pendeta Rusna Awara STH, pengantar berita Jemaat sekaligus pembacaan Alkitab Penetua Neni Maria, Salam Presbiter Penetua Hardewin LP Umbing, Liturgos Diakon Joni Babu, Organis Diakon Desi Natalia Ringkin, Song Leader Diakon Christina Jessica, dan Saudari Yurina. Tim multimedia dari Jemaat GKI Palangka. Majelis Jemaat GKI Palangka, Majelis Jemaat GKI Palangka juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian malaikat kepada para gembala-gembala Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50 ayat 1 sampai 3. Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang telah menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar, kami gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang.
Engkau tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa kejahatan kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang baik dan benar, dan setia mengikuti Yesus Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi kidung jemaat nomor 112 ayat 1 sampai 3. Anak Maria dalam palungan. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar, rela sengsara bagi manusia. Dihapuskannya dosa jemaat. Hidupnya Sebelum kita bersama membuka Alkitab yang akan kita baca pada minggu ini, kita akan bersama berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar dalam pembacaan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan untuk kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat yang ke-16. Dengan perikop Pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Perjanjian Lama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-16. Dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau."
Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kukatakan, ulang, sambil diedit ya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita ucapkan bersama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ulang. Demikian pembacaan Alkitab, kita ucapkan bersama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memimpin kami dan kuasa firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus kami pun dimampukan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga, yaitu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di Minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Minggu Advent yang kita rayakan hari ini, jikalau kita melihat dari apa yang telah kita baca dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Yang mana dikatakan di sana bahwa nas ini berbicara, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah sesuatu hal yang pasti dan sudah terjadi. Dan hari ini kita diingatkan kembali akan peristiwa yang pernah terjadi itu. Dan sebelum kita masuk dalam cerita ini, kita melihat kepada keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Satu keadaan yang tidak memberikan kepastian, pasti tidak mengenakan. Apalagi jika ketidakpastian itu berlarut-larut, cukup lama. Biasanya kalau ketidakpastian berlarut-larut dengan waktu yang cukup lama, itu akan menimbulkan atau melahirkan rasa jengkel, rasa kecewa, akan menimbulkan rasa penyesalan, frustrasi, bahkan juga ketidakpastian yang begitu panjang juga akan membuat kita menjadi sangat lelah atau sangat melelahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita alami sekarang ini, kita sedang menghadapi keadaan yang tidak pasti karena pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini sedang menghanyutkan kita dengan banyak persoalan. Ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir cukup melelahkan kita semua. Bahkan kita sudah sangat merasakan dampak dari peristiwa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, ketidakpastian akhir dari pandemi ini yang sangat melelahkan kita, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap yakin bahwa pasti ada jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Di Minggu Advent yang ketiga ini, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca bersama-sama,
Di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi sekarang ini, kita masih memiliki satu pesan pengharapan bagi umat manusia. Di saat kita sedang berjuang mengatasi keadaan karena pandemi COVID-19. Karena itu firman Tuhan ada selalu dikatakan firman yang hidup, firman yang menjadi sumber penolong bagi umatnya. Mari kita melihat pesan apa saja yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini di Minggu Advent yang kita rayakan bersama-sama. Di tengah kita berjuang menghadapi pandemi dan ketidakpastian, firman Tuhan selalu memberikan satu hal yang pasti bagi umatnya. Yang pertama dari nas yang kita renungkan bersama-sama ini, dikatakan di sana bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Ia telah menjumpai umat manusia dan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita, kepada umat-Nya. Meskipun kita ini adalah umat yang berdosa, namun Allah tidak pernah menahan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Ini sebuah pesan pengharapan yang luar biasa. Karena ketika kasih karunia Allah itu dinyatakan, maka keadaan apapun yang terjadi tidak ada yang bisa menunda-nundanya. Dan semua itu akan dilaksanakan oleh kuasa kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, meskipun kita adalah umat yang berdosa, mengingatkan kembali kepada kita akan peristiwa yang pernah terjadi. Baik itu terjadi pada masa lampau, seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf, juga yang terjadi pada masa sekarang ini. Sama seperti Maria dan Yusuf, demikianlah kita, bahwa sebagai umat manusia kita tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi di dalam hal ini kita melihat bagaimana ketika Allah memilih Maria dan Yusuf untuk menjadi keluarga tempat Yesus lahir dan hadir di dunia ini. Dinyatakan oleh firman ini, mereka dipilih bukan karena mereka telah sempurna, tetapi karena kasih karunia Allah turun atas mereka. Karena kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka itulah yang senantiasa menyertai dan menaungi mereka. Sehingga Maria dan Yusuf dapat melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itulah yang pasti. Itulah yang pasti terjadi dan pasti digenapi. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya terhadap kita, maka apapun keadaan kita, itu tidak bisa menghalangi untuk kita menerimanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita bisa melihat bagaimana oleh kasih karunia Allah itu,
kita masih boleh ada. Kita masih boleh bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Di mana kita masih boleh bersama-sama melayani. Di mana kita masih boleh bersama-sama memuji Tuhan. Di mana kita masih boleh bersama-sama melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Itu semua adalah karena kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan ini. Tuhan memilih kita tidak harus menunggu kita sempurna. Karena Ia tahu bahwa kita tidak mungkin menjadi manusia yang sempurna. Tetapi ketika Ia memilih kita untuk menerima bagian dalam rencana dan kehendak-Nya, hanya mungkin terjadi karena atas kehendak Tuhan dan atas pimpinan Roh Kudus-Nya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang kemudian menggerakkan hati Maria untuk merendahkan dirinya. Ia menyadari ketika malaikat datang dan menyatakan peristiwa yang akan ia hadapi. Rencana Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Itu adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Sehingga pada ayat yang ke-38 ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua di minggu Advent yang ketiga ini, pesan firman Allah mau menyatakan bahwa kasih karunia Allah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa ditunda oleh keadaan apapun juga. Kasih karunia Allah memberikan kepastian dan pengharapan di tengah ketidakpastian oleh pandemi COVID-19. Dan juga bukan hal yang mustahil jikalau Allah menghendaki kita mampu melewatinya. Kita mampu mengatasinya dalam waktu yang akan kita lewati bersama. Kepastian dan pengharapan dalam kasih karunia Allah ini hendaknya semakin menguatkan iman dan pengharapan kita untuk terus beribadah, untuk terus melakukan langkah-langkah yang baik, untuk terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai respon kita atas kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Demikian juga melalui firman Tuhan ini, kita menemukan bagaimana Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel yang telah menjumpai dia atas kehendak Tuhan. Yaitu pada ayat yang ke-28 mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ucapan salam yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria juga berisi suatu kepastian yang mau dinyatakan kepada kita. Bahwa Yesus datang menjadi raja untuk selama-lamanya. Ia datang menjadi raja yang menyelamatkan umat manusia. Makna kata salam ini juga memiliki satu arti ketika kita berhadapan dalam kondisi pandemi ini. Di mana kita memaknai kata salam itu sebagai rasa kita bersyukur. Bahwa kita masih dapat saling memberi salam, walaupun tidak harus dengan berjabat tangan. Dengan saling memberi salam, itu merupakan salah satu cara kita tetap terhubung dalam komunikasi dan tidak terputus oleh keadaan apapun jua. Karena itu marilah kita terus membangun komunikasi kita kepada Tuhan yang bisa memberikan kepastian kepada kita dalam menghadapi segala hal yang tidak pasti dalam dunia ini. Karena kepastian di dalam Tuhan adalah kepastian yang mengandung makna keselamatan. Kepastian yang mengandung makna bahwa kita selalu ada dalam naungan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan selamat merayakan Minggu Advent. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita merendahkan hati kita. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih akan firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Di mana pada Minggu Advent yang ketiga ini, kepada kami dinyatakan pengharapan. Sebuah kepastian di tengah ketidakpastian oleh berbagai persoalan yang kami hadapi. Kepastian itu bercahaya di dalam kegelapan. Yaitu kepastian yang datang dari Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Menerangi setiap langkah kami. Menerangi perjalanan kehidupan dan masa depan kami. Karena di dalam Engkau-lah Tuhan sesungguhnya akan digenapi apa yang Kau kehendaki untuk kebaikan kami sekalian. Kami percaya Tuhan Engkau-lah akan memberikan jalan keluar bagi bangsa ini, bagi dunia, dalam melewati masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Pimpin kami dan kasih karunia-Mu. Pimpin kami dan Roh Kudus-Mu. Pimpin keluarga kami, karena Yesus memerintah atas kami sekalian. Karena Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah doa kami hari ini ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama
dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut dengan nyanyian Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitahukan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna bagi pelayanan firman-Mu. Amin. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 77 ayat 1 sampai 3. Hatiku bersukaria. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya aku kepadaku yang rendah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 128A, bait 1 hingga bait yang kedua, dengan judul Ku Berserah kepada Allahku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.